Oh, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Berisik. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video kali ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin membubarkan seorang warga kampung yang biasa menyembah batu besar. Warga tersebut meyakini bahwa dengan menyembah batu yang dianggap keramat itu, dia akan bisa-bisa jadi orang kaya, dan juga menjadi orang yang sakti mandraguna. Lalu bagaimana kisah sang warga tersesat tersebut? Dan mampukah Gus Nur Samsun untuk menyadarkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam kali ini saya berada di tempat pemujaan sahabat-sahabat. Saya mendapatkan informasi dari tamu. Jadi saya diberitahu alamat ini dari tamu pasien ya yang suka berobat, dan katanya tempat ini sering sekali dibuat pemujaan, dan katanya ada salah satu tetangganya itu memuja di tempat ini. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya kita bentengi diri kita terlebih dahulu dengan melantunkan, mensyairkan sholawat Nabi terlebih dahulu. Lanjut kita doa li khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Sampean sapa? Saya Nur Samsun Mbah. Kenapa tujuan sampean ini? Sahabat yang berbahagia, misi ini bermula dari seorang tamu yang datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun bahwa ada seorang tetangga di kampungnya yang berperilaku menyimpang dan menyesatkan. Warga tersebut bernama Mbah Tarno yang diyakini juga sebagai seorang dukun. Namun, Mbah Tarno ini bukanlah dukun yang biasa melakukan kirim santet. Dia adalah orang yang biasa melakukan ritual menyembah batu punden, yang katanya bisa memberinya kekayaan dan kesaktian. Dan di setiap hari tertentu, dia selalu melakukan ritual menyembah batu di punden tersebut. Dan karena mendapatkan informasi dari tamunya, itulah Gus Nur Samsun kemudian ingin membuktikannya. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun sampai di punden yang dimaksudkan, Gus Nur Samsun melihat sang warga itu sudah melakukan ritualnya di sana. Di situ banyak batu besar yang ditutupi kain serba putih. Dan terlihat sang warga yang bernama Mbah Tarno itu kusuk dalam ritualnya. Gus Nur Samsun pun beruluk salam dan mencoba menghentikan ritual Mbah Tarno. Mengetahui Gus Nur Samsun yang tiba-tiba datang, Mbah Tarno pun menghentikan ritualnya dan berkata, "Siapakah Gus Nur Samsun?
Ada perlu apa sehingga datang dan mengganggu ritual yang dilakukannya? Gus Nur Samsun pun mengenalkan dirinya. Bahwa dia datang adalah karena diberi informasi oleh warga kampung yang juga tetangganya. Bahwa ada seorang warga yang biasa melakukan ritual menyembah batu untuk mendapatkan kekayaan dan kesaktian. Ternyata informasi tersebut benar. Dan mengapa sebenarnya Mbah Tarno sehingga melakukan perbuatan yang menyekutukan Tuhan tersebut? Mbah Tarno terlihat tidak suka dengan kedatangan dari Gus Nur Samsun itu. Namun dia kemudian berkata bahwa memang dia menyembah batu. Tapi sesungguhnya batu yang disembah itu bukan batu biasa. Batu besar itu adalah petilasan dari Mahapati Gajah Mada di masa kerajaan Majapahit. Batu itu memiliki kekuatan magis yang bisa memberikan permintaan dari orang yang percaya dan memuja kepadanya. Termasuk bisa memberikan kekayaan dan kesaktian. Batu besar itu adalah benda mati yang tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin bisa memberikan sesuatu kepada orang yang hidup? Kata Gus Nur Samsun. Banyak orang yang tidak percaya dengan yang dia katakan. Namun Mbah Tarno telah membuktikan sendiri apa yang dia sampaikan. Sejak Mbah Tarno mempercayai dan melakukan ritual menyembah batu besar itu, dia mengaku telah mampu membeli sawah yang luas, juga rumah besar yang ada di banyak tempat, dan juga dia telah mendapatkan kesaktian kanuragan yang diinginkan. Gus Nur Samsun kembali berkata, tidak mungkin batu memberikan semua itu. Itu hanyalah tipu daya iblis untuk menjerumuskan orang-orang seperti Mbah Tarno. Bisa jadi itu adalah ulan jin yang menunggu batu itu yang berusaha mencuci otak dan jiwanya. Seharusnya lah Mbah Tarno sadar dengan semuanya, bahwa seharusnya hanya kepada Allah lah manusia itu menyembah, karena Allah yang telah menciptakan bumi langit beserta isinya. Allah lah yang memiliki semuanya, dan hanya kepadanya seharusnya manusia meminta segala sesuatu. Dan mendengar perkataan Gus Nur Samsun yang demikian, terlihat Mbah Tarno menjadi sangat marah. Apa yang dikatakan Gus Nur Samsun itu tidak sesuai yang diyakininya. Kedatangan Gus Nur Samsun telah mengganggu ritualnya. Sebab itulah Mbah Tarno meminta Gus Nur Samsun agar segera pergi meninggalkan tempatnya. Akan tetapi Gus Nur Samsun tidak ingin pergi, sehingga Mbah Tarno semakin murka dan kemudian ingin menghajarnya. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan Mbah Tarno sang warga kampung yang tersesat itu? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Terus sampai datang ke sini itu, di sini itu cari pesugihan apa, Mbak? Aku pengen sugih, nah. Aku pengen tuku sawah sing luwih ambo. Oh. Berarti sampai sudah punya sawah? Wis 7 hektar. 7 hektar sawah sampai. Berarti sampai sekarang kaya? Wis sugih, tapi aku sih kurang sugih. Oh, masih kurang kaya? Terus di sini itu tempat apa, Mbak? Iki tempat lagi mujo. Ini tempat sampai memuja. Iya, Watu Kebu jenenge. Ini namanya Watu Kebu. Watu Kebu. Dan Watu Kebu ini kok bisa dinamakan Watu Kebu itu kenapa? Asal mula asalnya? Peninggalan kerajaan Majapahit. Oh, ini peninggalan kerajaan Majapahit. Iya. Oh. Kok bisa, Mbak, dikatakan peninggalan kerajaan Majapahit? Iso. Terus ini apa ini, Mbak? Tempat apa? Area ini tempat apa dulunya itu? Tempat petilasannya Gajah Mada. Tempat petilasannya Gajah Mada. Iya. Oke. Terus sampai cari kesaktian. Kesaktian. Rawa rontek juga. Iya. Oke. Terus cari kekayaan. Iya. Kalau misalkan saya kasih saran, Mbak, kalau pengen kaya dengan cara sedekah, Mbak, bukan dengan cara seperti ini, karena batu ini tidak bisa. Sampeyan ngerti ora sedekah ki kalong. Nek aku mujo ki kok sesuk mungkin iso tambah sawahku. Oh, berarti menurut sampean kalau sedekah itu malah berkurang hartanya. Iya. Kalau bersedekah yang artinya sedekah itu menurut sampean berkurang hartanya, kenapa selama ini saya bersedekah semakin kaya? Saya selalu bersedekah, Mbak. Sampeyan sugih ndi aku? Sampean kekayaan sampean berapa miliar? Aku ora tak hitung duit, tak hitung sawahku ambo. Sawah sampean 7 hektar. 7 hektar. Itu kalau dijual itu berapa miliar? Sekitar 5 miliar. 5 miliar. Sedangkan harta kekayaan saya Rumahku 7 nggon. rumah sampean 7 tempat. 7 nggon. Oh. Kalau saya nggak begitu kaya sih, Mbak, saya nggak begitu kaya, akan tetapi saya jadi orang itu slow. Ya,
Jadi nggak usah lah kayak gini. Saya pengen mengajak Mbah tobat, sadar, menjalankan hidup selayaknya orang-orang beriman, belajar ngaji, sholat, sedekah. Walaupun memang harta kita untuk sedekah itu semakin berkurang, akan tetapi hakikatnya kita semakin menambah. Kenapa ketawa, Mbah? Sampean ki matematikanya piye? Sedekah ki mesti kalong nyapa kok iso tambah. Karena hakikatnya adalah sebagian dari rezeki kita itu bukan rezeki milik kita, itu miliknya orang lain, dan itu wajib hukumnya untuk kita bersedekah, zakat, dan amal jariah itu untuk sesuai anjuran agama Islam. Sampean beragama Islam atau bukan? Bukan. Tapi KTP-nya apa? Saya tidak punya KTP. Sampean nggak punya KTP? Ora, Berarti bukan warga negara yang sah dong. Wes aku wis ora ngurus, sementing aku sugih. Terus sampean bayar pajak nggak? Ora, Sampean nggak bayar pajak? ora. Oh, nanti bisa tak laporkan sampean sama bapak saya. Bapak saya itu raja loh, Mbah. Raja dobol, Mbah. Aku ora wedi. Bapak Aku saya wis jaduk. Oh, bapak saya itu King Jobolers, Mbah. Raja, Mbah, bapak saya itu. Iya, aku ora wedi. Sampean nggak takut? Ora wedi. Gini, Mbah, saya itu datang ke sini pengen menyadarkan Mbah. Sadarlah, Mbah. Ora iso. Kenapa Pokoknya nggak bisa? tujuanku kudu tercapai. Cik, sampean mulia. Saya nggak, kalau nggak mau pulang kenapa? Aku berisik. Aku harus pengen nutup lagi mana. Nggak usah, Mbah, nggak usah diteruskan. Saya nggak akan pulang Iki sebelum urung rampung aku. saya nggak akan pulang sebelum sampean pulang. Saya nggak akan pulang sebelum sampean sadar. Itu tugas saya. Oh, ngono karepmu. Ya, Berarti sampean nantang aku ki. saya nggak nantang, Mbah. Tapi Tapi kalau aku berisik. saya ditantang saya nggak akan mundur, Mbah. Ya wes, ayo. Sampean nantang saya? Ya. Kenapa sampean pengen nantang saya? Sampean berisik nih kene. Kon mulai gak mulai. Sampean karepe piye? Mau pengen nyadar aku tok, iki malah gagal antara aku. Ya saya cuma pengen menyadarkan, tapi kalau sampean merasa sampean saya gagalkan, ya itu memang tugas saya. Iki terus atur aku terus piye ki kok? Ya. Sampai gagal nih. Ya ini ya berantakin aja, Loh, Mbak. sampean, Buat apa? sampean Santai, kok slow. slow piye atur aku mbok blok-blok kok ini. Nggak ada gunanya kok, Mbak, kayak gini nggak ada Sampeyan gak gunanya. ada gunanya kanggoku. Berguna iki. Kayak gini berguna apa? Aku iki iso sugih. Aku iso jaduk. Nggak bisa, Mbak, kayak gini tuh nggak bisa membuat orang kaya. Sampeyan. Nah aku iso. Terus Mbahnya marah. Iya. Lah nggonku mbok arek ini. Ya itu urusan saya. Saya mau Iki berkabri. ning desaku. Oke, ini di wilayah sampean, tapi saya nggak takut walaupun ini di wilayah sampean. Selagi saya benar, Oh iya. Lut saiki. silakan. Kalau memang bisa. Dro. Dro. Ya. Dro. Oh, sampean orang mau sembarangan gitu ya. Saya bukan masalah orang sembarangan atau orang apa, Mbak. Saya hanya anak kecil. Datang ke sini ingin menyadarkan orang tua. Ora iso. Ora iso. Sampai nggak malu sama anak kecil, Mbak. Ora. Kenapa? Aku pengen sugih pokoknya. Nanti saya kasih tahu, Mbak. Saya kenalkan sama Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kekayaan kepada kita. Wes ora usah Tidak ada gunanya batu ini. Ora usah berisik mulai. Saya nggak akan pulang sebelum sampai mengucapkan Oh. kalimat syahadat. Dro. Ya. Gus. Bisa pengen nih. Saya nggak akan mundur, Mbak. Saya nggak akan pulang. Mau sampai hajar saya maupun kalah di sini, saya bodo amat. Tapi saya yakin saya malam ini akan menang. Karena kebatilan tidak akan berkuasa di muka bumi ini. Udah sahabat. Sholat. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Dro. Dro. Allahu Akbar. Silakan bangun. Keluarkan ilmu rawa rontek sampean. Keluarkan kesaktian sampean yang berasal dari batu ini. Dro. Sembah terus itu batu. Dro. Kalau memang kekuatan Allah lebih, kalau memang kekuatan batu lebih berkuasa daripada kekuatan Allah, Dro. maka malam ini saya akan berhenti Bro. untuk terus menghajar orang-orang seperti sampean. Dro.
Bisa pengen jalan? Ya, saya nggak akan takut, Mbah. Oh, dan nyalimu padat gede. Padat gede. Walaupun badan saya kecil, akan tapi nyali saya tidak akan ciut. Jangan mengukur badan saya dengan kemampuan saya, karena ukuran badan saya tidak akan sebanding dengan kemampuan atau niat saya. Yo, jangan pancen ngono karepmu. Tak turuti. Ya, silakan. Mau apa? Ludro. Saya akan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekuatan-kekuatan di dalam batu ini tidak akan ada artinya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di muka bumi ini seisinya dan langit seisinya. Sampean sudah diberkati. Sampean sudah saya kasih tahu. Ludro. Paling ono aku kekuatan ketika yang Ludro. Minta kau sama batu. Sampean terlalu bodoh sampean. Sampai saya bicara terus. Kuping saya ini loh. Keri. Kenapa? Telinga sampean kenapa? Keri. Keri. Berisik. Berisik. Ya. Ludro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Panas. Allahu Akbar. Hut. Asyhadu an la Berisik. ilaha illallah. Berisik. Hut. Asyhadu an la ilaha Berisik. illallah. Oi. Berisik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ludro. Asyhadu Tolong aku. anna Muhammadar Ludro. Rasulullah. Ludro. Hayya 'alas salat. Berisik. Hayya 'alas salat. Ludro. Waktu kebohongan. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong aku. La ilaha illallah. Tolong aku. Ludro matu tubuh tolong aku. Terus sampai mulai berisik panas kupingku. Panas. Mulai ya. Saya sudah mengatakan, saya jauh-jauh niat dengan baik. Saya tidak akan pulang, saya tidak akan mundur selangkah pun. Sebelum sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum sampai taubat dan nasuha. Mah. Aku orang kudu nuruti karepmu. Saya mengajak baik-baik. Mah aku. Saya sudah bilang, Mbak. Bantai habis aja Gus nih. Pungkasan. Ya. Kurang ajar emang. Tokno kabeh. Yo. Allahu Akbar. Biar tahu rasa seperti apa kekuatan Allah. Apakah kekuatan Allah lebih rendah daripada kekuatan batu mati ini? Sudah sesat, dikasih tahu, tidak mau tahu. Biar tahu rasa ini. Bismillah. Allahu Akbar. Saya balikan sandat sampean ya. Biar tahu rasa sandat seperti apa. Bismillah. Allahu Akbar. Sekarang ikuti saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau atau tidak? Kalau tidak saya hajar terus. Ya, saya akan mengampuni karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Saya akan mengampuni dan saya tidak akan pulang sebelum sampean. Tinggal pilih, mau sekarat atau mau tobat. Mau tobat. Ya. Kalau begitu, jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Ya. Sanggup? Sanggup. Ampun. Dari tadi kayak gitu kan enak, saya nggak akan keringetan seperti ini. Ampun. Dasar siluman semua yang ada di sini. Ampun. Sekarang ucapkan 2 kalimat syahadat akan saya tuntun. Siap? Siap. Siap. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah.